Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silva Agustina Salsabila dengan NIM 18233100, Prodi D3 Manajemen Pajak, mata kuliah Etika Perpajakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas pertama minggu ke-6, yaitu etika dalam perusahaan global dan pajak pasar bebas. Kode etik dalam perusahaan global. Pada kenyataannya, kode etik perusahaan ada beraneka ragam. Patrick Murphy menggunakan istilah umum dan membedakan 3 macam. Pertama, terdapat pernyataan nilai. Kedua, kredo perusahaan. Ketiga, terdapat kode etik. Manfaat kode etik perusahaan yaitu meningkatkan kreativitas perusahaan, menghilangkan gray area, menjelaskan bagaimana perusahaan bertanggung jawab, menyediakan bagi perusahaan dan dunia bisnis. Prinsip etika dalam pasar bebas. Pasar bebas adalah pasar ideal di mana adanya perlakuan yang sama dan fair bagi semua pelaku bisnis dengan aturan yang fair bagi semua pelaku bisnis. Salah satu ukuran kemajuan suatu bangsa dan keberhasilan suatu pemerintah di pasar bebas adalah tingkat kemampuannya untuk menguasai teknologi ekonomi. Keuntungan moral pasar bebas yaitu sistem ekonomi pasar menjamin keadilan, ada aturan yang jelas dan fair, pasar memberi peluang yang optimal, menjamin pertumbuhan ekonomi, memberi peluang yang optimal. Globalisasi dan pasar bebas. Globalisasi merupakan suatu fakta yang harus dihadapi oleh seluruh dunia. Pada zaman dahulu ada negara-negara yang bersifat tertutup di mana mereka membatasi kegiatan ekspor mereka, di mana tujuannya yaitu untuk meningkatkan penjualan barang-barang lokal. Pasar bebas adalah suatu pasar di mana harga barang-barang dan jasa disusun secara lengkap oleh ketidak saling memaksa yang disetujui oleh para pembeli. Peran pemerintah dalam pasar bebas yaitu mengawasi agar akibat ekstern kegiatan ekonomi yang merugikan dapat dirugikan, menyediakan barang publik yang cukup hingga mudah membelinya, menguasai kegiatan-kegiatan perusahaan, memastikan pertumbuhan ekonomi, melakukan kegiatan ekonomi dengan produksi barang publik. Perpajakan pada perusahaan global. Intensifikasi pajak dari perusahaan PMA menjadi salah satu fokus DJP tahun ini. Dilakukan dengan terstruktur. Kasus pertama dari kedai kopi Amerika Serikat. Parlemen Inggris menyoroti laporan keuangan yang menyatakan kerugian dan tidak membayar PPh. Modusnya dengan membuat laporan keuangan seolah rugi dilakukan dengan membayar royalti dan logo ke cabang Belanda. Contoh kasusnya itu Starbucks. Tumbuh menjadi besar seperti sekarang tidak lepas dari rintangan dan permasalahan. Yang menjadi constraint bagi pertumbuhan perusahaan diawali ketika Howard berinovasi untuk membuat jaringan Starbucks di Amerika Serikat. Awalnya permasalahan datang dari pihak lokal ketika Starbucks ingin membuka beberapa cabangnya di kota tersebut. Terdapat penolakan di beberapa kafe. Baiklah, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.